Selamat pagi Bapak Ibu Saudara yang diberkati oleh Tuhan Yesus. Pagi hari ini kita akan kembali mendengarkan renungan firman Tuhan. Tapi sebelumnya mari kita berdoa terlebih dahulu. Bersyukur kami kepada Tuhan Yesus yang baik. Waktu dan kesempatan yang Tuhan masih beri buat kami menikmati berkat dan anugerah-Mu di sepanjang hari ini. Sebelumnya mari perlengkapi kami dengan kebenaran firman-Mu yang akan menjadi kekuatan kami di sepanjang hari ini. Hikmat Tuhan menjadi bagian kami memahami kebenaran firman-Mu dengan baik. Dalam nama Yesus, haleluya, amin. Puji nama Tuhan, Bapak Ibu Saudara yang diberkati oleh Tuhan. Saya berharap pagi hari ini kita ada semua dalam keadaan baik dan diberkati oleh Tuhan. Di sepanjang tahun ini adalah tahun pertumbuhan buat gereja kita. Tema besar gereja kita adalah pertumbuhan. Gereja kita rindu, kita semua sidang jemaat Tuhan boleh bertumbuh bersama-sama di dalam Tuhan, mempunyai kekuatan di dalam iman dan pengharapan di dalam Tuhan, ya. Pada saat pagi hari ini kita akan kembali mendengar kebenaran firman Tuhan. Kalau kemarin Bapak Ibu Saudara dengar renungan firman Tuhan, maka itu adalah berbicara tentang kehidupan sekarang ini hanyalah kehidupan yang sementara. Jadi kehidupan sekarang ini hanyalah kehidupan sementara, dan nantinya ada kehidupan yang akan lebih lama kita jalani dalam hidup ini. Entahkah itu di dalam kematian kekal ataupun dalam kehidupan kekal. Jadi ada dua pilihan kita. Saat ini ketika kita mempersiapkan hidup ini, kita mau ke kematian yang kekal atau kepada kehidupan yang kekal. Tapi saya yakin dan percaya kita semua sidang jemaat Tuhan GPDI Tiberias Bogor yang ada rindu untuk masuk kepada kehidupan yang kekal itu. Jadi mari kita lihat di dalam 2 Korintus pasal yang ke-5 ayat yang pertama. Begini firman Tuhan. Karena kami tahu bahwa jika kemah tempat kediaman kita di bumi ini dibongkar, Allah telah menyediakan suatu tempat kediaman di sorga bagi kita. Suatu tempat kediaman yang kekal, yang tidak dibuat oleh tangan manusia. Sekali lagi, kemarin kita sudah belajar, kita sudah mendengar kebenaran firman Tuhan bahwa kehidupan sekarang ini hanyalah kehidupan sementara. Dan saat ini Rasul Paulus kepada jemaat yang ada di Korintus menjelaskan bahwa kehidupan sekarang ini itu sama seperti kemah. Kalau digambarkan tadi, karena kami tahu bahwa jika kemah tempat kediaman kita di bumi ini dibongkar. Artinya Rasul Paulus menggambarkan kehidupan kita itu seperti kemah. Bapak Ibu Saudara pernah berkemah? Kalau anak-anak pemuda mungkin remaja pernah berkemah ketika mengikuti pramuka mungkin, atau pencinta alam, mereka mungkin pernah berkemah. Kita mungkin berkemah. Kita tahu keadaan kemah itu seperti apa. Kita berusaha memiliki kemah yang gampang dibongkar, gampang dipasang, dan gampang dibongkar. Kenyamanan mungkin iya kita perhatikan kenyamanan. Tapi kita memperhatikan, kita berusaha supaya kemah kita itu adalah kemah yang sederhana, yang gampang dibawa, dipasang, dan dibongkar. Ya, itu kita rindu memiliki kemah seperti itu. Jadi ketika kita memasangnya, kita gampang memasangnya. Tapi ketika kita sudah tidak membutuhkannya, kita gampang juga membongkarnya. Maka dengan kata lain, kehidupan sekarang ini Rasul Paulus gambarkan bahwa seperti kemah tadi yang gampang dipasang dan gampang dibongkar. Tidak seperti satu rumah kediaman seperti yang digambarkan. Kehidupan yang akan datang itu digambarkan seperti rumah, tapi kehidupan sekarang ini digambarkan seperti kemah. Kita tidak tahu kapan manusia datang dan berakhirnya di dunia ini. Gak ada yang bisa memprediksi waktu. Berapa usia kita di bumi ini. Tua bukan menjadi satu standar kita akan mengakhiri hidup di bumi ini.
Sehat bukan satu standar kita akan lama tinggal di bumi ini, bukan. Bahkan muda, baru lahir, bukan satu standar maka waktunya di bumi ini akan masih panjang. Tidak. Jadi tidak ada satupun di antara kita yang paham betul, tahu betul sampai kapan kita akan ada di dunia ini. Di dunia yang fana ini. Di kemah ini tadi. Oleh sebab itu Bapak Ibu Saudara, sebagai orang-orang yang hanya sementara tinggal di muka bumi ini, kalau dikatakan kita ini sebagai seorang yang sedang berkelana di permukaan bumi ini, di dunia ini, di bumi ini. Kita seperti seorang musafir yang sedang melakukan satu perjalanan. Oleh sebab itu, kalau kita tahu kita hanya sementara di muka bumi ini, di bumi ini, maka kita harus mempersiapkan hidup kita untuk kita bisa masuk kepada kekekalan nanti. Seperti yang saya katakan tadi di awal, kita rindu bukan kematian yang kekal, melainkan kehidupan yang kekal. Kalau saya dan saudara rindu masuk ke dalam kehidupan yang kekal itu, karena kita dipersiapkan oleh Tuhan kepada satu kehidupan yang kekal itu, maka saya dan saudara harus bisa mempersiapkan hidup kita dengan baik. Ya, kita harus mempersiapkan. Kalau kita tahu tujuan kita dengan baik dan benar, maka kita juga akan mempersiapkan dengan baik dan benar. Misalnya, persiapan ke gunung dan persiapan ke pantai tentunya berbeda. Ya, seperti itu. Jadi, kalau kita tahu tujuan kita kemana, maka kita harus mempersiapkan hidup kita juga sedemikian rupa supaya kita tidak salah. Supaya kehidupan kita berkenan, cocok sesuai dengan tujuan kita nantinya. Tujuan kita sekali lagi adalah kehidupan yang kekal, maka mari persiapkan hidupmu supaya bisa mendapatkan kehidupan yang kekal itu. Waktu di minggu pertama Ibu Gembala menyampaikan kebenaran firman Tuhan tentang 5 gadis bijaksana dan 5 gadis bodoh. Kalau kita tahu apa yang menjadi tujuan kita, maka kita akan mempersiapkan dengan baik dan benar. Bagaimana cara kita mempersiapkan diri? Kalau di dalam Efesus pasal yang kelima itu jelas di dalam ayat yang pertama sampai dengan ayat yang ke-21. Di sana dikatakan hidup sebagai anak-anak terang. Bahkan lebih spesifiknya, lebih jelasnya lagi di ayat yang ke-15 dikatakan bahwa karena itu perhatikanlah dengan seksama bagaimana kamu hidup. Janganlah seperti orang bebal, tetapi seperti orang arif. Bijaksana ini menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia itu juga adalah artinya arif, ya. Jadi bijaksana ini selalu menggunakan akal budinya, arif, pandai dan hati-hati. Hati-hati dalam keadaan apa? Hati-hati ketika mengalami satu masalah, dia akan lebih cermat dan lebih teliti. Itu artinya bijaksana. Dalam kata lain, bijaksana ini adalah dia tahu kapan waktunya berbicara, kapan waktunya diam. Dia paham, dia fokus. Itu adalah orang-orang yang bijaksana. Tahu mana prioritas, mana yang lebih terutama dan mana yang bisa dikebelakangkan. Itu adalah orang-orang yang bijaksana. Kita dituntut sebagai orang-orang yang mau masuk kepada kehidupan yang kekal ini, kita mempersiapkan hidup kita sebijaksana mungkin di hadapan Tuhan. Supaya kita bisa memperhatikan waktu-waktu kita. Kalau kita bisa bijaksana di hadapan Tuhan, maka kita akan lebih fokus. Tahu mana yang terutama, mana yang lebih utama di dalam Tuhan, dan mana yang bisa dikebelakangkan. Kita akan lebih mencintai Tuhan di dalam kehidupan kita daripada hal-hal yang ada di dunia ini. Kita akan lebih memfokuskan pikiran kita kepada pikiran-pikiran sorgawi, kepada hal-hal rohani daripada hal-hal duniawi ini. Bu, saya tidak mengatakan hal-hal duniawi ini tidak penting. Penting, sangat penting karena kita masih hidup di dunia ini. Tetapi itu bukan hal yang terutama di dalam hidup kita. Hal-hal surgawi, hal-hal rohani
itu jauh lebih utama di dalam kehidupan kita. Artinya, kalau saya dan saudara mempersiapkan diri untuk masuk kepada kehidupan yang kekal, kita akan memilih menjadi orang-orang bijaksana. Kita akan berusaha menjadi orang-orang yang bijaksana, tahu waktu, tahu sasaran, fokus mana yang terutama dalam hidup kita. Kalau firman Tuhan berkata, yang terutama adalah kasihilah Tuhan Allahmu. Lalu yang sama dengan itu adalah kasihilah sesamamu manusia. Mari kita menjadi orang-orang bijaksana, mempersiapkan diri kita sebaik mungkin untuk kita boleh masuk kepada kehidupan yang kekal itu. Di dalam 1 Yohanes pasal yang kedua, 1 Yohanes pasal yang kedua begini kata firman Tuhan. 1 Yohanes pasal yang kedua ayat 15 sampai dengan ayat yang ke-17, firman Tuhan. Janganlah kamu mengasihi dunia dan apa yang ada di dalamnya. Jikalau orang mengasihi dunia, maka kasih akan Bapa tidak ada di dalam orang itu. Sebab semua yang ada di dalam dunia, yaitu keinginan daging dan keinginan mata, serta keangkuhan hidup, bukanlah berasal dari Bapa, melainkan dari dunia. Dan dunia ini sedang lenyap dengan keinginannya. Tetapi orang yang melakukan kehendak Allah tetap hidup untuk selama-lamanya. Kita mau hidup untuk selama-lamanya dalam kehidupan yang kekal. Maka mari persiapkan dirimu sebaik mungkin. Dunia ini adalah tempat kita bersiap-siap, mempersiapkan diri sebaik mungkin di hadapan Tuhan, menjadi orang-orang yang bijaksana, menjadi orang-orang yang arif di hadapan Tuhan, tahu waktu, memperhatikan waktu, tahu sasaran, tahu fokus, tahu mana yang lebih utama di dalam kehidupan kita sebagai orang-orang yang hidup di dalam Tuhan. Puji nama Tuhan, ini kebenaran firman Tuhan. Saya tidak perpanjang. Mari kita berdoa. Kami bersyukur kepadamu Tuhan Yesus yang baik. Pagi hari ini kami diingatkan kembali bahwa dunia ini hanyalah tempat bersiap kami, persiapan kami masuk kepada kehidupan yang kekal. Oleh sebab itu tolong kami supaya kami bijaksana, hidup bijaksana di dunia ini Tuhan. Kami tahu mana waktu yang terbaik, mana prioritas kami, mana yang harus kami utamakan di dalam hidup ini. Hal-hal surgawi, hal-hal rohani itu yang harus kami utamakan. Dunia ini memang kami butuhkan selama kami hidup di dunia, tapi bukan terutama bagi kami Tuhan. Engkau adalah terutama dan Engkau yang terutama di dalam hidup kami ini Bapa yang baik. Terima kasih. Biarlah sepanjang hari ini Tuhan beserta dengan kami dalam semua aktivitas kegiatan yang akan kami lakukan, sertai jadikan berhasil, supaya di dalamnya nama Tuhan yang akan dipuji, nama Tuhan yang akan dipermuliakan. Terima kasih, ini doa kami Tuhan. Kami sudah berdoa dengan pengucapan syukur di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Amin. Selamat pagi, selamat beraktivitas. Tuhan Yesus memberkati.